Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini, khususnya siswa-siswiku kelas 4 ya. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat ya. Tentunya kita selalu berdoa agar diberikan kesehatan ya. Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa beraktivitas sesuai yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Dan masih di jilid 4C. Kali ini kita akan membahas di tema 7 indahnya keragaman negeriku ya. Ayo berlatih subtema 2 ya. Jadi untuk latihan soal tema 7 subtema 2 udah kita bahas. Cuman yang ayo berlatihnya ya belum kita bahas. Jadi hari ini akan kita bahas ya adik-adik semua. Mari kita simak bersama-sama. Oke, di sini kita mulai dari halaman untuk subtema 2, tema 7 itu dimulai dari halaman 111 ya. 111. Kemudian ayo berlatihnya ada di halaman 112 ya, halaman 112. Tetapi di sini ada bacaan ya. Kita diminta membaca bacaannya terlebih dahulu ya, tentang mengenal pusat pengembangan kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya. Oke, mungkin adik-adik bisa dibaca ya. Nah, ini dibaca terlebih dahulu, mungkin di pause ya, karena kalau saya baca terlalu lama ya adik-adik. Kemudian ini lanjutan bacaannya. Ya, ini bisa dilihat ya. Oke, sudah. Sekarang kita ke soal nomor 1. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Oke ya, di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi pokok pikiran dari setiap paragraf ya di halaman 112. Ya, halaman 112. Ya, bisa disimak ya adik-adik. Di sini ada 6 buah paragraf ya. Pokok pikiran untuk paragraf pertama adalah alasan Taman Budaya didirikan dan lokasinya. Itu pokok pikiran paragraf pertama ya. Oke, kemudian untuk paragraf kedua, pokok pikirannya adalah pengelolaan dan perawatan Taman Budaya. Begitu juga paragraf ketiga ya, pokok pikirannya sama ya. Pengelolaan dan perawatan Taman Budaya. Kemudian untuk yang paragraf keempat, pokok pikirannya adalah kegiatan dan aktivitas seni di Taman Budaya. Paragraf kelima, pokok pikirannya adalah pengunjung Taman Budaya. Dan paragraf keenam, strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Ya, maaf ya adik-adik, tulisannya mungkin kurang begitu jelas ya, jadi bisa didengarkan ya. Kalau ada yang belum jelas mungkin membacanya ya. Jadi saya ulangi lagi, paragraf pertama tadi alasan Taman Budaya didirikan dan lokasinya. Yang kedua, pengelolaan dan perawatan Taman Budaya. Yang ketiga, pengelolaan dan perawatan Taman Budaya sama. Yang keempat, kegiatan dan aktivitas seni di Taman Budaya. Yang kelima, pengunjung Taman Budaya. Dan yang keenam adalah strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ya. Kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu ya adik-adik. Oke. Selanjutnya soal nomor 2. Tuliskan 5 kata sulit yang ada pada teks tersebut ya. Di sini sudah saya tuliskan juga kata sulitnya ya. Yang ada di teks itu ada kata wisatawan, kemudian departemen, mancanegara, pemugaran, dan juga sarana. Itu kata sulitnya ya untuk nomor 2. Kemudian nomor 3, carilah kata-kata sulit tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Tuliskan kata sulit dan artinya dalam buku latihanmu. Oke. Tadi kata sulitnya di soal nomor 2 ya. Kemudian untuk artinya itu di nomor 3 ya. Jadi kata sulitnya tadi yang pertama ada wisatawan. Wisatawan itu adalah orang yang berwisata. Kemudian ada departemen ya, sesuai dengan bacaan tadi, pengertian departemen adalah lembaga tinggi pemerintahan yang dipimpin seorang menteri. Kemudian ada kata mancanegara. Mancanegara itu artinya adalah negara asing atau luar negeri.
Kemudian pemugaran. Pemugaran itu adalah proses pembaruan kembali. Dan yang terakhir ada sarana. Sarana itu adalah alat atau media. Itu ya. Jadi untuk soal nomor 3. Kemudian untuk nomor 4 kita diminta untuk menukarkan hasil kerja dan diskusikan ya. Berarti sudah ya. Cukup sampai nomor 3 saja. Itu untuk ayo berlatih halaman 112. Kita lanjutkan, di sini ada ayo berlatih di halaman 113. Ini muatan pelajaran IPA ya. Ini nomor 1 dan 2 sudah saya tuliskan di sini. Oke. Kita bacakan ya. Nomor 1. Dua benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan, jawabannya adalah tolak menolak. Kemudian yang kedua, dua benda bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik menarik ya. Nah, ini jawabannya yang nomor 1 adalah tolak menolak, yang kedua adalah tarik menarik. Kemudian nomor 3, apa yang dimaksud dengan listrik statis? Apa itu listrik statis ya? Di sini udah saya tuliskan juga. Yang nomor 3, jadi listrik statis itu merupakan muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir ya. Jadi muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir itu adalah listrik statis ya. Kemudian nomor 4 ya, pertanyaannya untuk nomor 4. Oke. Mengapa rambut dapat menempel ke permukaan balon yang telah digosokkan ke kain wol ya? Mengapa rambut bisa menempel ke permukaan balon yang telah digosok dengan kain wol? Jawabannya untuk nomor 4 adalah ya ini ya. Karena terjadi perpindahan muatan ya. Terjadi perpindahan muatan ya. Jadi permukaan balon memiliki lebih banyak muatan negatif ya. Jadi karena terjadi perpindahan muatan, nah permukaan balon itu memiliki lebih banyak muatan negatif, maka rambut bisa menempel di permukaan balon ya. Itu. Kemudian untuk yang nomor 5, pertanyaannya adalah kapan potongan kertas yang menempel pada penggaris plastik akan terlepas? Nah, potongan kertas yang menempel pada penggaris plastik akan terlepas ya. Waktunya adalah pada saat muatan negatif pada penggaris dan potongan kertas kembali sama. Jadi muatan negatif di penggaris dan di potongan kertas itu sama, sehingga akan terjadi tolak menolak, maka akan kembali tidak menempel ya. Itu untuk nomor 5. Kemudian selanjutnya di halaman 114, ini masih kelanjutan ya. Ayo berarti muatan IPA tadi. Nah, ini nomor 6. Perhatikan gambar berikut lalu lengkapilah dengan jawaban yang tepat. Pilihlah jawaban yang telah disediakan ya. Ini ada lampu ya, kemudian ini ada saklar ya, sedang memencet saklar. Oke. Nah, pertanyaan yang A, muatan listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif disebut listrik dinamis. Jadi tinggal kita pilih ini ya, dinamis, kita masukkan sana, berarti ini sudah kita pakai, kita coret. Kemudian yang B, benda yang ditekan pada gambar B dinamakan, ini jawabannya adalah saklar. Saklarnya kita coret. Nah, yang berfungsi, fungsi saklar itu nih ya, menyambung dan memutuskan aliran listrik ya ini. Ini adik-adik ya, di sini ya jawabannya ya. Ini karena tempatnya tidak cukup ya. Jadi yang berfungsi menyambung dan memutuskan aliran listrik nih ya. Oke, kemudian selanjutnya yang C, lampu dapat menyala karena adanya titik-titik ke lampu. Jawabannya adalah aliran listrik ya. Kemudian yang D, muatan listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, positif ke kutub negatif. Oke, berarti sudah ya. Sudah terisi semua untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke pendamping pembelajaran 2 ya. Ini ayo kerjakan tugas berikut. Bacalah kembali teks berjudul Mengenal Pusat Pengembangan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya pada pembelajaran sebelumnya tadi ya. Oke, kemudian setelah itu kita diminta untuk mencatat informasi apa saja yang dapat ditemukan pada teks tersebut. Lah di sini saya isi ya, judulnya itu adalah Mengenal Pusat Pengembangan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Taman Budaya. Sumber teksnya itu dari http ya newsdetik.com ya, ini dari detik.com. Kemudian ini pertanyaan apa yang sudah kamu ketahui tentang budaya Nusa Tenggara Barat sebelum baca teks lah.
Yang jelas saya belum tahu apa-apa ya tentang Nusa Tenggara Barat, maka bisa kita isi strip ya. Kecuali kalau sudah tahu apa bisa dituliskan ya adik-adik ya. Kemudian apa yang sudah kamu ketahui tentang budaya Nusa Tenggara Barat setelah membaca teks? Lah, kita tahu tentang budaya suku Sasak di sana. Ini salah satu contoh aja ya. Mungkin adik-adik bisa menambahi yang lain, tidak apa-apa. Ini hanya contoh saja ya untuk halaman 114 sampai 115. Oke, kita lanjutkan selanjutnya di halaman 116. Ayo berlatih. Ini kita diminta untuk tentukan satu tarian tradisional dan asal daerahnya. Kita diminta untuk melihat pertunjukan ya. Jadi kita lewati saja karena hanya diminta untuk menonton pertunjukan tari ya. Kemudian ada di halaman 119 ya. Ini kita diminta untuk mencari informasi dari rumah gadang ya, atau rumah adat masyarakat Minangkabau. Ini juga tidak perlu ya, karena kita diminta untuk mencari kata-kata sulit ya. Oke, langsung kita ke halaman berikutnya. Ada di halaman 122 ya, 122. Halaman 122 itu adalah muatan pelajaran IPS ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan rumah adat? Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Oke. Kemudian nomor 2, tuliskan 5 nama rumah adat yang kamu ketahui ya. Rumah adat ada banyak, ini di atasnya juga ada, ini sudah saya tuliskan ya. Ada rumah joglo, rumah gadang, rumah panjang, rumah tongkonan, dan rumah hunai. Kemudian nomor 3, mengapa bentuk rumah adat di Indonesia sangat beragam? Jelaskan apa yang mempengaruhinya. Oke ya. Di sini jawabannya adalah karena disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda di setiap wilayah. Mungkin kalau terlalu cepat bisa di-pause ya adik-adik ya, untuk bisa disalin jawabannya ya. Kemudian nomor 4, perhatikan gambar berikut. Yang A, tuliskan nama dan asal provinsi rumah adat tersebut. Kemudian yang B, jelaskan secara singkat dengan bahasamu sendiri tentang bentuk rumah dan hiasan pada rumah tersebut ya. Untuk yang nomor 4 ini agak panjang jawabannya. Untuk yang A, jawabannya adalah rumah gadang dari Sumatera Barat. Jadi kalau orang luar Sumatera Barat itu menyebutnya rumah gadang, tetapi kalau orang Minang sendiri menyebutnya adalah rumah bagonjong ya. Oke. Maka untuk yang B ini penjelasan secara singkat tentang rumah gadang atau rumah bagonjong ya. Jadi bagian dalam rumah terbagi menjadi beberapa tipe lanjar dan ruang. Biasanya berjumlah ganjil. Pada halaman rumah terdapat sepasang bangunan yang disebut rangkiang, berfungsi sebagai lumbung. Selain itu terdapat surau untuk tempat ibadah. Salah satu karakteristik rumah bagonjong, lah ini ya, rumah gadang atau rumah bagonjong tadi, adalah hiasan ornamen berupa ukiran kayu yang memenuhi dinding, daun jendela, tiang-tiang, dan daun pintu ya. Ini ya, sedikit cerita singkat tentang rumah gadang atau rumah bagonjong. Oke, selanjutnya kita ke halaman 123 ya. Nomor 1, apa nama rumah adat daerah asalmu? Karena saya berasal dari Jawa Tengah, maka rumah adat daerah asal saya adalah rumah joglo ya. Ini saya tuliskan nomor 1 adalah rumah joglo. Kemudian nomor 2, apakah kamu bangga dengan rumah adat daerah asalmu? Jelaskan alasanmu. Oke. Ya, untuk yang nomor 2, ya, bangga. Karena keragaman rumah adat menunjukkan bahwa kita memiliki beragam budaya yang harus dilestarikan. Kemudian nomor 3 ya, kelasmu mengadakan kunjungan ke Yogyakarta. Di sana kamu dan teman-teman mengunjungi sebuah tempat wisata. Di tempat tersebut terdapat rumah adat asli Yogyakarta. Pemandu wisata menjelaskan tentang sejarah dan makna dari bentuk rumah adat tersebut.
Pertanyaan yang A, bagaimana sebaiknya sikapmu saat pemandu wisata menjelaskan tentang rumah adat tersebut? Kemudian yang B, Tony tidak tertarik mendengarkan penjelasan pemandu karena menurutnya rumah adat itu kuno dan tidak perlu dilestarikan. Setujukah kamu dengan sikap Tony? Oke, untuk yang nomor 3 sudah saya jawab ya, A dan B ya. Jadi untuk yang A tadi adalah sikap kita saat pemandu menjelaskan tentang rumah adat. Ya, jawabannya adalah menyimak dan mencatat hal penting tentang rumah adat. Kemudian yang B tadi tentang sikap Tony yang tidak tertarik ya. Tentunya kita tidak setuju ya. Setuju kamu berarti tidak. Alasannya karena jika kita tidak peduli, maka secara perlahan pengetahuan tentang rumah adat akan hilang ya. Tuh ya. Kemudian nomor 4, menurutmu apa akibatnya jika setiap warga negara Indonesia bersikap seperti Tony ya? Oke, jawabannya adalah akibatnya pengetahuan terhadap rumah adat akan hilang dan tidak menutup kemungkinan kekayaan rumah adat akan diakui oleh bangsa lainnya. Oke ya, itu adik-adik semua, siswa-siswi kelas 4 kita bahas Ayo Berlatih sampai dengan pendamping pembelajaran 3 ya. Untuk pendamping pembelajaran 4, 5, dan 6 tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta ya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Dan yang masih ketinggalan bisa dicek di playlist ya, pembahasan Bu Pena kelas 4 ya. Di sana sudah kita bahas sampai dengan latihan soal tema 7 subtema 2 ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.